Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, yaitu kesempatan untuk kembali melanjutkan pembelajaran fikih ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, kesempatan, istiqomah, semangat dan ketertarikan untuk selalu belajar, menimba ilmu. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, tambahan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin memahami agama Islam, semakin takut kepada Allah, dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang waris, tentang warathah atau faraid, di mana pada pekan yang lalu kita membahas tentang ahli-ahli waris yang memperoleh setengah bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Ya, itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Mereka berjumlah 5. Ada suami, ada anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan yang sekandung, dan saudara perempuan, maksudnya saudara perempuan, saudari perempuan yang sebapak, dengan ketentuan yang sudah disebutkan. Dan di pertemuan yang lalu kita juga membahas ahli-ahli waris yang mendapatkan 1/4 bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah. Mereka ada 2. Yang pertama adalah suami, dan yang kedua adalah istri. Dan terakhir pembahasan yang kita pelajari di pertemuan yang lalu adalah ahli waris yang mendapatkan 1/8 bagian dari harta waris
yang ditinggalkan jenazah. Jumlahnya hanya satu orang, yaitu istri, dengan ketentuan yang telah kita dengarkan pada pertemuan yang lalu. Bisa kalian simak kembali atau bisa kalian baca kembali kitab Fikih Muyasar. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan dengan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah. Insya Allah pada pembahasan kita kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang ahli waris yang mendapatkan sepertiga. Taib, kita kembali ke kitab Fikih Muyasar. Baik, ini dia. Khamisan, yang kelima, ashabu thuluthi, ahli waris yang mendapatkan sepertiga bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah. Ithnani, mereka ada dua orang saja. Wahum, yaitu yang pertama al-ummu, seorang ibu. Tastahiquhu, seorang ibu, ibunya mayit, kalau dia masih hidup, berhak mendapatkan sepertiga. Inda adami far'il waris, apabila orang yang meninggal gak punya anak keturunan. Wa adamil jam'i mainal akhwati wal akhwat, minal ikhwati wal akhwat, dan juga tidak punya saudara atau saudari yang jumlahnya lebih dari satu, atau tidak ada kumpulan dari saudara laki-laki dan saudari perempuan. Sekali lagi ya ikhwan, seorang ibu, ibunya mayit ya, kalau dia masih hidup, dia berhak dapat sepertiga dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah ketika jenazah tidak memiliki anak keturunan dan tidak punya saudara atau saudari. Ya, tidak ada kumpulan. Kalau kumpulan berarti kan lebih dari seorang. Tidak ada kumpulan saudara laki-laki dan saudari perempuan. Thanian, ahli waris yang kedua yang mendapatkan sepertiga bagian, al-ikhwatu li ummin, saudara baik laki-laki atau perempuan dari ibu. Jadi ibunya sama tapi bapaknya beda. An yakunu itsnaini fa aktsar, saudari atau saudara seibu berhak mendapatkan sepertiga kalau mereka jumlahnya lebih dari satu. Wa adamil far'il waris minal auladi wa auladil banin, dan orang yang meninggal tidak punya anak keturunan, baik memang dia nggak punya, ya yang dimaksud dengan nggak punya anak keturunan di sini adalah emang dia nggak punya anak keturunan atau anak keturunannya sudah meninggal duluan. Wa adamil aslil waris minadzukur, dan
tidak punya bapak dan terus naik ke atasnya. Maksudnya tidak punya bapak di sini adalah bapaknya udah meninggal duluan. Terus naik ke atas, kakeknya juga udah meninggal duluan. Uyutnya juga udah meninggal duluan. Artinya ya ikhwan, saudara dan saudari seibu berhak mendapatkan sepertiga bagian dari harta waris yang ditinggalkan kalau saudara dan saudari seibu jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, kalau orang yang meninggal sudah tidak ada anak keturunannya. Yang ketiga, apabila orang yang meninggal bapaknya sudah nggak ada, kakeknya sudah nggak ada, uyutnya juga sudah meninggal dan terus ke atas sudah tidak ada. Taib, selanjutnya sadisan yang keenam, ashabus sudus, ahli-ahli waris yang mendapatkan 1/6 bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah. Sab'atun, mereka ada 7. Wahum, yaitu yang pertama al-abu, bapaknya mayit kalau masih hidup. Inda wujudil far'il waris, bapaknya mayit yang masih hidup, artinya anaknya udah meninggal duluan tapi dia masih hidup, berhak mendapatkan 1/6 dari harta waris yang ditinggalkan oleh anaknya ketika wujudul far'il waris, anaknya yang meninggal itu memiliki anak atau punya cucu. Seorang bapak berhak mendapatkan 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan kalau orang yang meninggal anak keturunannya masih hidup. Kalau orang yang meninggal punya anak keturunan dan anak keturunannya masih hidup, mau itu anaknya atau cucunya, intinya anak keturunan. Kalau ada, maka seorang bapak mendapatkan 1/6. Mungkin ada yang bingung ya. Jadi begini, ya ikhwan, anggaplah ya Ali ini meninggal. Ali meninggal dunia. Kemudian Ali ini masih punya bapak. Anggap bapaknya namanya Umar. Masih hidup. Bapaknya ini berhak dapat 1/6 dari harta waris yang ditinggalkan oleh Ali kalau Ali punya anak. Misalnya anaknya namanya Usman. Atau anggaplah anaknya si Usman ini sudah meninggal duluan juga. Udah meninggal. Tapi si Usman punya anak. Namanya Faqih misalnya. Berarti Faqih ini kan cucunya si Ali ya. Dan cicitnya Umar. Nah, Umar ini bapaknya Ali. Dia berhak dapat 1/6 kalau Ali punya anak keturunan, baik anak ataupun cucu. Baik anak ataupun cucu. Mudah-mudahan kalian paham.
Tsani, yang kedua, ahli waris yang mendapatkan 1/6, al-jaddu, kakek, inda wujudil fal'ir waris minal auladi wa auladil banin. Kakek berhak mendapatkan 1/6 dari harta waris yang ditinggalkan oleh cucunya yang meninggal dunia. Kapan itu? Apabila orang yang meninggal dunia memiliki anak keturunan, baik derajatnya itu anak atau cucu. Intinya anak keturunannya orang yang meninggal, kalau ada maka seorang kakek berhak mendapatkan 1/6. Atsalis, yang ketiga adalah al-um, ibunya jenazah. Seorang ibu berhak mendapatkan 1/6 ketika orang yang meninggal dunia memiliki anak keturunan dan anak keturunannya masih hidup, itu maksudnya ya. Dan juga adanya perkumpulan antara saudara dan saudari. Ya, si mayit punya saudara atau saudari yang jumlahnya lebih dari satu dan mereka masih hidup. Kalau dua syarat ini ada salah satunya, misalnya ada anak keturunannya jenazah, atau jenazah nggak punya anak keturunan karena anak keturunannya udah meninggal dunia, atau dia memang nggak punya, tapi dia punya perkumpulan saudara dan saudari yang masih hidup, maka ibu mendapatkan 1/6 bagian. Rabi, yang keempat, al-jaddatu, nenek, inda adami wujudil nenek mendapatkan 1/6 bagian harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah. Kapan itu? Kalau tidak ada ibunya jenazah yang juga mendapatkan warisan. Artinya ibunya jenazah udah meninggal dunia, tapi neneknya masih hidup. Si nenek yang masih hidup berhak mendapatkan 1/6. Taib. Yang kelima, bintul ibn, cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Inda adamil mu'asib, cucu perempuan dari anak laki-laki juga mendapatkan 1/6 bagian dari harta waris yang ditinggalkan kalau ada mil mu'asib, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa adamil far'il waris alladhi a'la minha, dan tidak ada anak-anak jenazah, baik anak-anak jenazahnya, tidak ada anak-anak jenazah karena anak-anak jenazah sudah pada meninggal lebih dulu. Siwa sahibatin nisaf, kecuali satu anak perempuan jenazah. Fa innaha la ta'khudh sudus illa ma'aha, cucu perempuan dari anak laki-laki tidak akan berhak mendapatkan 1/6 bagian dari harta waris yang ditinggalkan kecuali jenazah memiliki satu anak perempuan yang masih hidup. Baik, begini gambarannya ya ikhwan.
Ya, jadi misalnya saja ada perempuan yang meninggal, namanya Halimah, meninggal dunia. Dan Halimah ini hanya memiliki anak keturunan yang jumlahnya 3 orang. Ada Ali, kemudian ada Sofia, dan ada Umar. Ternyata Ali juga meninggal dunia, wafat juga, udah gak ada. Umar juga wafat. Ali gak punya anak keturunan. Umar punya anak keturunan perempuan satu, namanya anggap Aisyah. Nah, Aisyah ini dia berhak mendapatkan 1/6 dari harta waris yang ditinggalkan oleh neneknya apabila ada Sofiyah, satu anak perempuan jenazah. Tuh. Dan cucunya cuma Aisyah doang yang ada. Ada yang lain. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi sekali lagi, cucu perempuan dari anak laki-laki itu berhak mendapatkan 1/6 apabila tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian anak-anak keturunan jenazah, anak-anaknya ya, bukan cucu-cucunya, tapi anak-anaknya jenazah, semuanya udah meninggal kecuali satu anak perempuan. Semua udah meninggal kecuali satu anak perempuan. Artinya cucu perempuan dari anak laki-laki berhak mendapatkan 1/6 kalau nggak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan adanya satu anak perempuan jenazah. Taib, asadis. Yang keenam, al-ukhtu li'ab, saudari perempuan dari bapak. Bapaknya sama, ibunya beda. Inda adamil mu'asib, saudari sebapak mendapatkan 1/6 kalau tidak ada saudara laki-laki yang sebapak. Ya mohon maaf, sekali lagi saya ulang, saudari sebapak berhak mendapatkan 1/6 kalau tidak ada saudara sebapak. Wa adamil far'il waris, maaf, wa huwa akhuha, yaitu ya saudara sebapak dari saudarinya sebapak. Wa antakuna ma'a ukhtin syaqiqatin warisatin linisfin fardhon. Tapi ada saudari perempuan kandungnya si mayit. Sekali lagi biar lebih jelas, saudari sebapak berhak mendapatkan 1/6 bagian dari harta warisan kalau tidak ada saudara laki-laki sebapak dan ada satu saudari kandung. Tapi mudah-mudahan dengan gambar
bisa lebih jelas. Baik, misalnya aja ada ya, ada Hamzah, dia wafat. Hamzah ini punya saudari kandung, namanya Khadijah. Ini saudari, maaf, kandung. Saudari kandungnya siapa ya? Saudari kandungnya Hamzah. Berarti Khadijah sama Hamzah bapaknya dan ibunya sama, karena saudari kandung. Dan Hamzah juga punya saudari sebapak, namanya Maisah misalnya, ya. Masyitoh, namanya Masyitoh. Dan Masyitoh ini adalah saudari sebapak dengan si Hamzah. Artinya Masyitoh sama Hamzah bapaknya sama tapi ibunya yang beda. Sedangkan Hamzah sama Khadijah bapaknya sama dan ibunya juga sama. Nah, Masyitoh ini dia berhak dapat 1/6. Dia berhak dapat 1/6 dari harta waris yang ditinggalkan oleh saudara sebapaknya, yaitu Hamzah. Kalau tidak ada saudara sebapak buat si Hamzah, tapi ada satu saudari perempuan kandungnya Hamzah. Ya gambarannya beginilah. Masyitoh, saudari sebapak, berhak mendapatkan 1/6 kalau tidak ada saudara laki-laki sebapak, tapi ada satu saudari perempuan kandung bagi si mayit. Baik. Lalu yang terakhir asabi, yang ketujuh, al-akhu awil ukhtuli saudara laki-laki atau saudari perempuan seibu, artinya ibunya sama bapaknya beda. Gimana itu ibunya sama bapaknya beda? Tentu bisa, misalnya saja ada perempuan namanya Hanun. Dia punya suami namanya Ali. Dari Ali ini Hanum punya anak namanya Hamzah. Qadarullah Ali meninggal atau bercerai. Kemudian Hanun nikah lagi sama Umar misalnya. Dan dari pernikahannya Hanum dengan Umar ada anak namanya Usama. Nah, Usama sama Hamzah ini disebut dengan saudara seibu. Kenapa? Karena ibunya sama-sama Hanun. Ibunya satu tapi bapaknya berbeda. Begitu ya ikhwan. Nah, saudara atau saudari si ibu
itu berhak mendapatkan 1/6 inda adamil far'il waris, apabila orang yang meninggal tidak punya anak keturunan atau punya anak keturunan tapi udah meninggal duluan. Wa adamil asli minadz-dzukur al-warithin, dan tidak ada bapaknya jenazah, tidak ada kakeknya jenazah, tidak ada uyutnya dan seterusnya sudah nggak ada juga. Wa an yakuna munfaridan, dan hendaklah saudara atau saudari seibu ini cuman ada satu orang, nggak lebih. Karena kalau mereka lebih dari satu orang, nanti dapatnya bukan 1/6 tapi 1/3. Dapatnya 1/3. Mudah-mudahan kalian memahami. Taib ahibati fillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Yang selanjutnya adalah al-mas'alatul khamisatu, permasalahan yang kelima atau pembahasan yang kelima. Fit ta'sib, tentang asobah. Kemarin kita sudah mendengar ya, asobah itu apa? Asobah adalah bagian waris yang didapat dari sisa harta waris yang telah dibagi-bagi. Taib. Gimana itu taib? Gambarannya begini ya ikhwan. Misalnya saja ada seseorang meninggal dunia. Anggap namanya Usaid. Namanya Usaid. Meninggal dunia. Dan dia meninggalkan satu istri, dia juga meninggalkan satu anak laki-laki. Nah, bagaimana pembagian hartanya? Si istri dapat 1/8, sedangkan anak dapat asobah. Apa maksudnya asobah? Sisa dari harta waris yang dibagikan. Anggap saja Usaid meninggalkan uang sebesar 80 juta misalnya. Si istri berhak mendapatkan 10 juta karena dapat 1/8. Sedangkan sisanya yaitu 70 juta diberikan kepada anaknya. Namanya asobah, yaitu mendapatkan sisa harta waris yang telah dibagi-bagikan. Itu namanya asobah. Kita baca al-asobatu, asobah itu humul ladzina, mereka adalah ahli waris yarithuna, yang mendapatkan hak waris bila takdir, tanpa hitungan, bukan setengah, bukan 1/3, bukan 2/3 dan seterusnya. Li'annal asiba idzan faroda, dan ahli waris yang mendapatkan asobah idzan faroda, kalau dia satu-satunya ahli waris, satu-satunya pewaris tunggal, haza jami'al mal, maka dia boleh untuk mengambil semua harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah. Jika ada seorang ayah meninggal dunia dan dia cuman punya satu anak laki-laki, ya bapaknya udah nggak ada, ibunya jenazah juga udah nggak ada. Jadi jenazah cuman meninggalkan satu pewaris, yaitu anak laki-laki. Yang ditinggalkan adalah 1 miliar. Maka anak laki-laki itu berhak
dan bisa mendapatkan 1 miliar penuh dari harta waris yang ditinggalkan oleh bapaknya. Begitu ya ikhwan. Itu asobah. Wa idza kana ma'ahu sahibu fardin. Tapi apabila pewaris yang ada bukan cuman asobah doang, tapi ada ahli waris yang mendapatkan hak waris secara bagian terhitung, yaitu fardun, setengah, sepertiga, 2/3, seperempat, atau yang seterusnya. Akhadha ma baqiya ba'dal fardi. Maka pewaris yang asobah, dia mendapatkan sisa harta waris setelah dibagi-bagikan kepada ahli waris yang mendapatkan farad. Seperti yang Ustadz gambarkan tadi, ada seseorang meninggal dunia dan pewarisnya ada istri sama anak laki-laki. Maka istri dapat 1/8, sedangkan anak laki-laki mendapatkan asobah, mendapatkan sisa harta waris setelah diberikan kepada si istri jenazah. Yang tadi Ustadz gambarkan. Mudah-mudahan kalian paham. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha. Yang artinya, berikanlah bagian warisan yang telah Allah tetapkan kepada para pemilik haknya. Kasihkan kepada orang-orang yang berhak. Fama baqiya, jika dari harta waris yang dibagi-bagikan itu masih ada sisa, fali aula rojulin zakarin, maka sisanya itu diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan jenazah. Misalnya anak sama saudara, anak jenazah sama saudara jenazah. Mana yang lebih dekat hubungannya dengan jenazah? Ya anak jenazah. Berarti dia yang mendapatkan asobah, sedangkan saudara tidak mendapatkan karena jalurnya lebih jauh. Jalur nasabnya lebih jauh ketimbang jalur nasabnya anak. Jelas ya sabda Nabi ya. Taib, Ustadz gambarkan sekali lagi. Jadi begini ya kawan, misalnya ada Ali nih. Dia wafat. Dia meninggalkan 1 istri. Dia meninggalkan 1 anak laki-laki. Dia juga meninggalkan 1 saudara laki-laki. Namanya siapa? Namanya gak usah kita hiraukan. Nah, istri dia dapat 1/8. Anak laki-laki dapat asobah. Saudara laki-laki juga dapat asobah. Saudara laki-laki kandung. Tapi saudara laki-laki ini dia tidak berhak mendapatkan asobah. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Kok bisa? Iya, karena anak nasabnya lebih dekat kepada jenazah ketimbang saudara kandung. Apalagi saudara sebapak. Jadi saudara kandung gak berhak dapat asobah karena asobahnya sudah diambil oleh si anak laki-laki. Jika si Ali meninggalkan uang 8 juta misalnya, maka istri dapat 1 juta, lalu sisanya 7 juta dia berikan kepada anak laki-laki. Ini namanya asobah.
mendapatkan hak waris dari sisa harta waris yang telah dibagi-bagikan ke ahli waris farad. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Wal asobatu, dan asobah itu ala salasati aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian. Asobatu bin nafs, asobah bin nafas, namanya asobah bin nafas, artinya asobah ya karena dia sendiri, ya karena dirinya sendiri, dirinya dinyatakan orang yang mendapatkan hak waris secara asobah. Hum, mereka adalah al-ibnu, anak, wabnuhu, dan anak dari anak laki-laki, satu ulang. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan terus turun ke bawah, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu juga asobah. Wal abu, kemudian bapak, wal jadu, kemudian kakek, min kibalil abi, yang datang dari jalur bapak, terus naik ke atas, uyut, sampai ke atas terus, mereka mendapatkan asobah. Bapak, kakek, uyut, kalau masih ada, itu mendapatkan asobah. Wal akhu syaqiq wal akhu li abin, saudara kandung, saudara laki-laki kandung, saudara sebapak juga berhak mendapatkan asobah. Wabnahuma, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dari saudara laki-laki sebapak, mereka juga mendapatkan asobah. Min kibalil abi wa in ala, dari jalur bapak dan terus naik ke atas. Maksudnya bagaimana terus naik ke atas? Begini ikhwan, anggap yang meninggal misalnya Usman. Yang meninggal Usman, ini wafat. Kemudian punya saudara sekandung namanya Ali misalnya. Ali ini saudara kandung bagi Usman, berarti bapak sama ibunya sama. Ternyata Usman juga punya saudara namanya Umar. Tapi Umar ini saudara sebapak. Saudara sebapak. Ini kedua-duanya dapat asobah, Ali dan Umar. Ali kalau punya anak, misalnya anaknya namanya Hamzah, ini anaknya Ali, ini juga mendapatkan asobah. Begitu pula Umar, kalau dia punya anak misalnya Hasan, anaknya Umar, ini juga mendapatkan asobah. Begitu ya ikhwan. Baik, kita kembali ke fikih muyasar. Wal akhu syaqiq wal akhu li'ab wa benahuma wa in nazala. Kemudian saudara kandung serta saudara laki-laki sebapak dan anak-anak keduanya, anak-anak yang datang dari saudara laki-laki kandung atau anak-anak laki-laki yang datang dari saudara sebapak,
mereka juga mendapatkan asobah. Wa in nazala dan terus ke bawah itu mendapatkan asobah. Wal ammu syaqiq, paman kandung. Wal ammu li'ab, paman sebapa. Wa in alau, dan terus ke atas. Wa benahuma wa in nazala, dan anak keduanya, anak dari paman kandung atau anak dari paman sebapa dan terus ke bawah, itu juga mendapatkan asobah. Gimana tuh gambarannya? Ini ya ikhwan, kita kembali dulu nih ke Ali sama Umar. Kalau Hamzah punya anak lagi misalnya, namanya Umair. Umair juga asobah, bisa mendapatkan asobah. Kalau Hasan juga punya anak misalnya Ubay. Ubay juga dapat asobah terus sampai ke bawah. Kalau ada. Jika Utsman punya bapak misalnya, bapaknya Utsman anggap namanya Usama. Tapi sayang Usama udah wafat duluan. Utsman juga punya paman. Paman itu kan saudaranya bapak. Siapa misalnya Ahmad. Tapi ini paman kandungnya Utsman. Kenapa? Karena Ahmad sama Usama, bapak sama ibunya sama. Utsman ya punya paman lagi. Siapa contohnya pamannya? Contohnya Andi misalnya. Pamannya namanya Andi. Tapi si Andi ini sama Usama, bapaknya doang sama, ibunya beda. Berarti Andi ini adalah paman sebapak. Kalau Ahmad, paman kandung. Ahmad kalau punya anak misalnya ya anaknya Ahmad, atau bahkan punya cucu, mereka berdua ini dapat asobah. Andi juga nih paman sebapak, kalau punya anaknya Andi punya anak lagi namanya berarti cucu, ini keduanya dapat asobah juga. Begitu ya ikhwan, dan terus ke bawah. Kemudian wal mu'tiku wal mu'tiqatu, mantan majikan laki-laki dan mantan majikan perempuan, itu kedua-dua majikan tersebut juga mendapatkan asobah. Faman in faradha minhum, apabila yang terdapat hanya satu ahli waris asobah, haza jami al mal, maka dia berhak mendapatkan semua hartanya. Wa idza kanu wa benahuma wa in nazala wa idza kanu ma ashabil furud ya'khuduna ma baqiya. Kalau yang terdapat dari ahli waris, kalau pewaris yang ada adalah pewaris asobah sama pewaris farad, maka harta waris diberikan dulu ke farad sesuai dengan jumlah fardunya, setengah, sepertiga atau seperdelapan. Kemudian sisanya diberikan ke asobah. Wa in lam yabqa syai'un asqatau, apabila tidak tersisa maka dia akan menghapus ahli waris yang lainnya.
Baik. Jadi gini ya ikhwan ya. Seperti yang tadi Ustadz sebutkan, asobah itu akan mendapatkan sisa dari harta waris yang telah diberikan ke pewaris dengan cara farad. Dan asobah ini, Ustadz ulang lagi, kesimpulannya adalah ini asobah binafas. Asobah karena dirinya sendiri. Anak, laki-laki, cucu, laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah. Kemudian bapak, kakek dari jalur bapak dan terus ke atas. Saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki sebapa dan anak-anak mereka terus ke atas itu mendapatkan asobah. Saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki sebapa dan anak-anak keduanya terus ke bawah juga mendapatkan asobah. Paman kandung, paman sebapa terus naik ke atas dan anak-anak dari keduanya juga mendapatkan asobah. Kemudian yang terakhir, mantan majikan laki-laki dan mantan majikan perempuan, atau mantan bapak majikan, mantan ibu majikan, kedua-duanya mendapatkan asobah. Kalau pewaris yang ditinggalkan hanya satu orang asobah, maka dia mendapatkan semua harta waris yang ditinggalkan. Tapi kalau pewaris yang ditinggalkan ada asobah sama ada farad, maka harta waris diberikan ke farad dulu sesuai dengan bagiannya, setengah, seperempat, atau seperdelapan, kemudian sisanya baru diberikan kepada asobah. Baik ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Insyaallah asobah bil ghair, asobah ma'al ghair akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan dicatat yang penting dan ditanyakan yang belum jelas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menambahkan ilmu yang barokah untuk kita semua dan menjadikan kita semakin memahami agama Islam. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.